Sebenarnya TMMD ini atau kita kenal dengan TNI Manunggal Membangun Desa itu bukan hal yang baru lagi sebenarnya. Dulu sudah pernah ada namanya AMD, ABRI Masuk Desa. Nah, jadi karena sudah ada pemisahan antara TNI dan Polri, kalau dulu kan sebutannya ABRI ya, sekarang menjadi TNI dan Polri sehingga namanya berubah menjadi TMMD. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan program yang baru lagi, tapi sudah berjalan sejak dulu, sejak masanya ABRI itu sudah ada. Kenapa ada TMMD ini? Yang kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004, jadi untuk tugas pokok TNI itu ada dua dalam melaksanakan operasi militer perang dengan operasi militer selain perang atau OMP dan OMSP. Nah, memang kegiatan kami itu tidak hanya, ya kita tahu tentara kan tugasnya perang. Tapi tidak hanya perang saja, jadi tentara itu dimanapun kan tidak setiap hari berperang. Apa kegiatannya selain perang itu? Ya kalau berdasarkan undang-undangnya, ya TNI itu beberapa kegiatannya salah satunya ini, membantu tugas pemerintah di daerah. Nah, jadi Satuan Komando Atas kami mencari program apa yang kira-kira kita selain berjaya di masa perang itu berguna juga di masa damai. Nah, selain juga kalau satuan-satuan tempur, kita melaksanakan pembinaan kegiatan latihan ya untuk menghadapi seandainya negara ini terjadi peperangan. Banyak yang anak-anak muda sekarang atau mungkin nggak tahu, orang awam ya, orang umum. Pak, apa iya sih? Apa mungkin terjadi peperangan? Ya mungkin sekali. Baru-baru ini saja sampai sekarang peperangan itu pasti ada. Ya. Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, di mana-mana itu pasti ada peperangan. Nah, tidak menutup kemungkinan TNI ini, kita Indonesia ini, kita akan suatu saat akan berperang. Sudah siap nggak kira-kira? Nah, jadi pada saat masa damai ini, tugas kita TNI adalah membangun kekuatan. Nah, salah satunya program TMMD ini tidak hanya membangun dari sisi ekonomi sebenarnya, tapi dari sisi pertahanan dan keamanan. Kenapa harus dilibatkan TNI dengan program TMMD? Pemerintah daerah meningkatkan orientasi pendekatannya itu kesejahteraan, membangun jalan, ya, membangun jalan. Tapi bagi kami dari pihak militer, jalan ini itu sebenarnya harus memiliki nilai taktis dan strategis juga sebenarnya. Jadi tidak hanya kita membangun jalan, buka jalan baru diperkeras. Jadi memang benar, contoh bisa dilalui prajurit beserta logistiknya, bisa dilalui pasukan. Jadi harus ada korelasinya, ada hubungannya. Nah, jadi yang melatar belakangi adalah semata-mata ya undang-undang tadi. Karena apa? Karena TNI tidak hanya tugasnya di peperang pada saat berperang, tapi juga pada saat ini masa-masa damai. Demikian. Sebenarnya TNI itu punya program TMMD reguler. Namanya TMMD reguler. Nah, TMMD reguler ini kan tidak tiap saat dilaksanakan. Sehingga pada saat ada salah satu kodim atau kabupaten melaksanakan TMMD reguler, kami melaksanakan di sini namanya TMMD Sengkuyung. Nah, gitu. Dasarnya bagaimana awal mulanya? Ya tentunya dari masyarakat ya, tingkat kalurahan. Jadi menghimpun dari tingkat kalurahan, kira-kira mau dibangun apa nih? Gitu. Ya rata-rata jalan dong ya, akses jalan itu dirapatkan di tingkat kalurahan. Nah, hasil rapat itu dinaikkan lagi ke tingkat Kapanewon. Setelah Kapanewon nanti dilaporkan lagi hasilnya, dirapatkan di tingkat kabupaten, di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kurang lebih seperti itu prosesnya. Jadi bottom up, dari bawah ke atas. Nah, seluruhnya itu mengajukan ya, menyampaikan, oh ini kalau bisa jalan ini Pak, jembatan ini, nah gitu. Kemudian talut, kemudian ya ada mungkin rehab, rumah tidak layak huni, nah gitu. Tapi dari pihak PMK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tuh menyeleksi
kira-kira yang mana nih yang mau dipilih? Nggak bisa semuanya, karena apa? Karena terbatas anggaran pastinya, ya. Terbatas anggaran. Maunya mungkin ya semua itu bagus semua, tidak ada yang tidak bagus. Nah, jadi diseleksi dengan skala prioritas, dengan mempertimbangkan contohnya dari wilayah Kabupaten Bantul ini, ya yang paling sulit aksesnya yang mana? Ya yang pasti daerah-daerah yang di atas lah ya. Itu yang mungkin perlu mendapat perhatian khusus dibandingkan mungkin yang aksesnya sudah lebih mudah. Respon masyarakat ya sangat baik sekali ya. Mereka menyambut dengan ya bergembira gitu, senang gitu, antusias, merasa diperhatikan ya. Bahkan mereka siap, pokoknya kita siap bantu tenaga, waktu, ya mungkin ada mengorbankan pekerjaannya sehari-hari demi pembangunan di wilayahnya. Selain itu juga ya memang kami memang dibatasi oleh personil ya. Personil kami terbatas, ya kami mengharapkan peran serta partisipasi masyarakat itu tentunya lebih banyak. Kalau personil Kodim itu kan kurang lebih di lapangan itu sekitar 50-an orang. Nah masyarakatnya bisa lebih dari itu, mungkin bisa 100 orang, kurang lebih seperti itu. Yang susah banget enggak, ya. Jadi selama ini kita kan ada ahlinya juga, jadi tidak hanya dari Kodim, dari dinas juga ada. Nah, jadi didampingi, yang masyarakat juga bekerja. Masyarakat yang tinggal di situ lebih menguasai wilayah. Tentunya tahu daerah mana atau rute mana, jalan mana yang harus dilalui. Jadi sementara ini tidak ada kendala. Jadi tidak hanya sasaran fisik, jadi ada sasaran fisik dan non fisik. Sasaran fisiknya itu rata-rata ya, buka jalan, kemudian pelebaran jalan, pengerasan jalan, dan corblok jalan. Kemudian ada pembuatan talut, pembuatan jembatan, kemudian ada rehab rumah tidak layak huni dengan rehab MCK. Nah, selain sasaran fisik ada sasaran non fisik, itu berupa kegiatan-kegiatan penyuluhan. Kalau dari Kodim itu memberikan kegiatan penyuluhan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kemudian dari Polres Bantul penyuluhan tentang Kamtibmas, ya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pihak Polri. Kemudian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan itu juga ada penyuluhan-penyuluhan lah di bidang itu. Jadi TMMD ini tidak hanya TNI saja, tapi juga dinas-dinas dan instansi terkait. Ya harapan kami untuk TMMD ini jangan sampai putus ya. Jadi program TMMD ini sangat baik sekali ya. Bila ditinjau dari pemerintah daerah itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, membuka akses ya, ekonomi, melancarkan jalur distribusi. Selain itu juga di kami pertahanan keamanan ini harus sinergi. Jadi tidak hanya membangun atau meningkatkan perekonomian masyarakat, tapi juga untuk membangun sistem pertahanan